Oke, baik. Halo, apa kabar Bapak Ibu peserta pemakalah Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, atau Bapak Ibu yang sedang menonton video ini, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Pertama-tama, sebelum saya memulai mempresentasikan artikel atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang saya dan tim telah laksanakan, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Komite Senadimas ke-6 tahun 2021 ini karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mempublikasikan atau mendiseminasikan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang saya dan tim telah laksanakan. Adapun judul dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan itu adalah optimalisasi pemanfaatan perangkat lunak untuk memantau kehadiran siswa dalam pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Ubud, Provinsi Bali. Jadi tim pengabdi kami berjumlah 3 orang, saya sendiri, Dedi Aditra Pratnyana, Bapak Ibu, kemudian beserta 2 rekan saya, Bapak Iketut Resike dan juga Ibu I Gusti Agung Ayu Wulandari. Kami bertiga dari Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja masuk ke hal pertama yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait pendahuluan. Jadi mengapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kami laksanakan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah adanya pandemi COVID-19, seperti yang Bapak Ibu ketahui, pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini, melanda dunia ini, itu mengakibatkan perubahan atau berdampak di semua lini kehidupan, Bapak Ibu. Di semua bidang kehidupan, bidang pariwisata, bidang ekonomi, dan tentu saja tidak luput di bidang pendidikan, Bapak Ibu. Nah, adanya pandemi COVID-19 ini menimbulkan suatu paradigma baru dalam proses pembelajaran. Atau sebenarnya Bapak Ibu sudah sering mendengar pastinya, yaitu pembelajaran daring atau online learning ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran daring ini menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan di semua aspek ya, di semua lini, dari sekolah dan sampai dengan di perguruan tinggi ya, ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran daring ini dengan sebaik-baiknya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi berbagai pelatihan pembelajaran daring, bagaimana membuat media pembelajaran daring, bagaimana mengemas pembelajaran daring, saya kira sudah banyak dilakukan di semua lini ya, di sekolah, di perguruan tinggi. Nah, itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang sering kita temukan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu hal juga yang sebenarnya hal penting dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu ya, yaitu adalah terkait tentang informasi kehadiran siswa. Dan ini menjadi aspek yang penting ya Bapak Ibu ya. Jadi dari informasi kehadiran siswa itu banyak hal yang sebenarnya kita bisa cermati, Bapak Ibu ya. Yang pertama, biasanya kalau informasi kehadiran siswa ini bisa kita jadikan landasan untuk memberikan penilaian. Betul tidak, Bapak Ibu ya? Jadi biasanya kita mengambil nilai sikap, kemudian nilai partisipasi, ini berdasarkan informasi kehadiran siswa kita di kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan. Ya, ataupun juga sebenarnya informasi kehadiran ini tentu akan bermanfaat kalau kita ingin mengidentifikasi, ya misalkan ada peserta atau siswa kita yang memiliki masalah, kenapa kok sering tidak hadir dalam proses pembelajaran, ataupun juga dalam penentuan kebijakan-kebijakan terkait proses pembelajaran yang akan kita laksanakan ke depannya. Nah, saya kira informasi kehadiran siswa ini merupakan aspek yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses pembelajaran yang kita lakukan atau yang Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik mungkin lakukan, ya Bapak Ibu ya. Nah, tentu saja sebenarnya aspek ini akan memiliki tantangan tersendiri juga Bapak Ibu dalam proses pembelajaran daring. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan dalam hal bagaimana kita mengemas pembelajaran daring, konten pembelajaran daring, dan tentu saja seharusnya juga
dalam hal bagaimana kita memantau kehadiran siswa ini juga menjadi tantangan tersendiri, Bapak Ibu, dalam pembelajaran daring yang kita lakukan. Ya, jadi berdasarkan hasil observasi saya, hasil wawancara saya yang tim lakukan di di sekolah dan khususnya di SMA Negeri 1 Ubud, itu ada beberapa kendala yang dialami oleh guru-guru di sekolah tersebut dalam rangka bagaimana memantau informasi atau memantau kehadiran siswa ini dalam proses pembelajaran daringnya. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita melakukan absensi atau melakukan presensi ya di proses pembelajaran secara luring, ya mungkin kita bisa lakukan dengan menyebutkan absen, ini siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Nah, tapi kalau itu kita lakukan secara daring, tentu bisa, tetapi tentu akan memakan waktu yang lama. Dan kalau di pembelajaran daring, waktu itu kan adalah ada kaitannya dengan uang ya Bapak Ibu, ada kuota yang harus dikeluarkan oleh siswa, kuota yang harus dikeluarkan oleh pengajar, dan lain sebagainya. Jadi tentu hal itu akan menjadi kendala tersendiri kalau itu dilakukan dalam proses pembelajaran daring. Ya. Kemudian kehadiran siswa juga menjadi kendala sendiri pada saat kita melakukan evaluasi atau ujian lah Bapak Ibu, yang dikemas atau dilakukan secara daring. Jadi bagaimana kita bisa memastikan kehadiran siswa dalam ujian tersebut, bahwa siswa itu yang memang yang melakukan, yang menjawab gitu ya, yang mengikuti ujiannya memang siswa yang bersangkutan, dan termasuk memastikan tidak adanya kecurangan-kecurangan dalam proses ujian yang kita laksanakan secara daring. Ya Bapak Ibu ya, jadi menurut saya itu menjadi tantangan tersendiri lah dalam proses pembelajaran daring, bagaimana bisa memantau kehadiran siswa. Nah Bapak Ibu, sebenarnya sudah terdapat beberapa perangkat lunak atau beberapa software aplikasi yang tersedia, yang sebenarnya salah satu manfaatnya adalah bagaimana aplikasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk memantau kehadiran siswa, Bapak Ibu. Ya, di presentasi ini saya ada menuliskan 3 aplikasi, ada Autoproctor, kemudian ada Zoho, ada Meet Attendance. Nah, itu adalah beberapa aplikasi yang bisa memantau sebenarnya seseorang untuk melakukan monitoring kehadiran, membuat presensi, termasuk monitoring pada saat pelaksanaan tes misalkan, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya sudah ada aplikasinya, dan tentu saja aplikasi ini harapannya bisa membantu kita dalam atau membantu guru-guru dalam memantau kehadirannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya kira pengetahuan dan keterampilan baru dalam memanfaatkan aplikasi ini bagi tim kami itu sangat penting untuk bisa dilatihkan, diajarkan ke guru-guru di sekolah, Bapak. Ya, jadi harapannya dengan guru-guru di sekolah menguasai aplikasi-aplikasi ini bisa membantu mereka melakukan pemantauan kehadiran siswa. Ya. Nah, jadi demikian yang melatar belakangi atau sebagai pendahuluan kenapa kegiatan pengabdian masyarakat ini kami lakukan. Oke. Nah, selanjutnya metode pelaksanaannya, Bapak Ibu. Jadi untuk khalayak sasaran seperti yang tadi sempat saya singgung di awal, itu adalah guru-guru di SMA Negeri 1 Ubud, Bapak Ibu. Kemudian untuk metode pelaksanaannya itu kami tim pengabdi lakukan dalam 2 tahap, yaitu ada tahap pelatihan dan kemudian dilanjutkan dengan tahap pendampingan secara daring. Nah, untuk pelatihan sendiri, karena adanya pandemi ini Bapak Ibu, kemudian juga harus kita tetap mentaati protokol kesehatan, jadi kita lakukan secara hybrid. Jadi hybrid itu ada sebagian peserta yang kita latih secara luring, ya, kemudian sebagian lagi mengikuti proses pelatihannya secara daring. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan kegiatan ini juga kami lakukan evaluasi, tujuannya untuk melihat efektivitas, gitu ya, kemudian dampak dari kegiatan pengabdian yang kami laksanakan. Jadi itu terkait tentang pelaksanaan kegiatan dan juga penguasaan materi dari peserta pelatihan, yaitu guru-guru di SMA Negeri 1 Ubud. Nah, kemudian
selanjutnya adalah terkait pelaksanaan kegiatan. Jadi kegiatan ini telah kami laksanakan Bapak Ibu, yaitu pada tanggal 9 Juli 2021 kemarin, dan diikuti saat itu 37 guru. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, formatnya adalah hybrid, jadi ada 25 guru yang hadir saat itu di lab yang ada di sekolah, yang kami laksanakan pelatihannya secara luring, kemudian sisanya itu mengikutinya secara daring via platform Zoom. Bapak Ibu, untuk kegiatan pelatihan di awal ini itu dibuka secara langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, ya, Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Ubud, kemudian dilanjutkan oleh demonstrasi narasumber. Jadi kegiatannya itu kami format workshop, ya, jadi diawali dulu dengan demonstrasi narasumber, kemudian nanti para peserta pelatihan, guru-guru itu akan mencoba mempraktekkan apa yang tadi sudah diajarkan oleh narasumber. Yang ada 3 aplikasi utama yang dilatihkan pada saat kegiatan pelatihan, yaitu Meet Attendance, Bapak Ibu. Jadi Meet Attendance ini harapannya bisa membantu pada saat nanti guru-guru melakukan VCon dengan menggunakan platform Google Meet, karena berdasarkan diskusi, berdasarkan observasi guru-guru di sekolah, khususnya di SMAN 1 Ubud itu sebagian besar menggunakan platform Google Meet untuk melakukan pembelajaran sinkronnya, melakukan pembelajaran atau proses VCon-nya dengan para peserta didik, dengan siswa-siswanya. Nah, itu Meet Attendance itu akan sangat membantu, jadi bisa merekam siapa saja yang hadir di di Meet tersebut, di Google Meet tersebut. Kemudian selanjutnya ada aplikasi yang kedua yang kami ajarkan itu adalah terkait Autoproctor. Jadi Autoproctor itu aplikasi yang bisa membantu guru-guru memantau kehadiran siswa pada saat pelaksanaan tes atau evaluasi atau ujian. Nah, itu bisa dilakukan dengan Autoproctor. Jadi Autoproctor itu bisa memastikan seperti hanya satu siswa yang berada di dalam ruangan seperti itu, kemudian apakah siswa tersebut membuka tab yang lain gitu ya, atau membuka aplikasi lain pada saat pelaksanaan ujian, kemudian termasuk memastikan apakah ada ada kecurangan-kecurangan lain, misalkan dengan berbicara gitu ya. Jadi ada suara yang bisa direkam oleh autoproctor dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah Soho Form gitu ya, di mana Bapak Ibu peserta itu bisa membuat presensi secara daring dengan menggunakan aplikasi Soho Form. Nah, pada saat kemarin Bapak Ibu guru mempraktekkan itu kami dampingi dari tim P2M. Nah, di akhir kegiatan itu kami melakukan evaluasi kegiatan pelatihan itu dengan memberikan kuesioner pelatihan, kuesioner respon pelatihan Bapak Ibu ya, yang intinya adalah kami ingin mengetahui apakah guru-guru sudah paham apa yang tadi diberikan pelatihan, kemudian bagaimana tanggapannya terhadap pelatihan yang kami laksanakan. Kemudian ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan, ya. Ini dilaksanakan di lab yang ada di salah satu lab yang ada di SMA Negeri 1 Ubud. Nah, ini adalah dokumentasi peserta luringnya, ya, Bapak Ibu. Kemudian ya ada proses pendampingan dan juga dibuka secara langsung oleh Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Ubud. Adapun kesimpulannya, jadi kesimpulannya bahwa kegiatan pelatihan yang kami laksanakan itu berlangsung baik dan lancar, kemudian beberapa kendala berhasil diatasi dengan perencanaan, persiapan, dan koordinasi yang matang. Kendala pada saat itu yang paling utama dari kami adalah pelaksanaan kegiatan pelatihan, Bapak Ibu, karena pada saat itu bertepatan dengan adanya kebijakan PPKM. Tapi dengan koordinasi yang baik dengan sekolah, kemudian juga sekolah sangat menyambut baik kegiatan kami ini, jadi kegiatannya bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan untuk kegiatan pelatihan, kegiatan mendapatkan respon yang sangat baik dari peserta. Jadi 100% peserta pelatihan menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, mampu menambah pengetahuan mereka tentang bagaimana melakukan monitoring kehadiran siswa secara daring. Kemudian kami juga menanyakan dari 3 aplikasi yang kami ajarkan kemarin saat itu aplikasi mana yang kira-kira pasti akan mereka gunakan. Nah, sebagian besar menjawabnya adalah Meet Attendance, karena aplikasi ini
dari peserta itu menyebutkan bahwa aplikasi ini mudah digunakan, kemudian sangat bermanfaat untuk memantau siapa saja siswa atau peserta yang hadir di ruangan virtual di Google Meet yang mereka siapkan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, adapun rencana tindak lanjut sebenarnya yang saya dan tim pengabdi akan lakukan selanjutnya adalah terkait bagaimana memastikan keterampilan ini benar-benar guru-guru terapkan, gitu ya. Jadi kami akan mengemas dalam bentuk kegiatan pendampingan secara daring, gitu ya, untuk sebenarnya memastikan bahwa tidak ada kendala dalam penerapannya dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di SMA N 1 Ubud. Oke, demikian kira-kira Bapak Ibu peserta Senadimas, kemudian Bapak Ibu yang sedang menonton video ini, yang dapat saya sampaikan terkait kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan. Semoga dapat diterima, kemudian bisa diambil manfaat dan informasinya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga semua selalu diberikan kesehatan. Oke, terima kasih.